Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, tadi sebelum belajar kalian sudah mengawali dengan berdoa sebelum belajar. Ini kalian semuanya sudah hadir semuanya, tidak ada yang sakit. Jadi langsung saja kita masuk materi. Benarlah, kita masuk materi hari ini adalah tentang sholat fardu 5 waktu. Ada pelajaran Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam dan juga orang-orang yang beriman. Sholat fardu dilaksanakan berapa kali dalam sehari? 5. Sebutkan. Yang pertama sholat subuh dilaksanakan pada pagi hari. Yang kedua Zuhur. Yang ketiga Asar. pada sore hari. Yang keempat Maghrib. Menjelang Maghrib. malam. Yang kelima isya, pada waktu malam. Sholat ini berada di rukun Islam yang berapa? 2. Yang kedua. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, yang kedua ini. Yang kedua adalah kita sholat. Yang ketiga puasa. 4 bayar zakat. Yang kelima adalah naik haji. Bagi yang mampu. Ini adalah rukun Islam. Yang kita bahas hari ini adalah yang nomor berapa? 2. Yang kita bahas. Sholat itu adalah ibadat yang paling penting. Nanti di akhirat yang pertama akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal perbuatannya yang lain insya Allah juga akan baik. Pengertian sholat dan hukumnya. Dari segi bahasa, sholat berarti berdoa. Sedang menurut istilah agama, sholat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Artinya sholat juga memiliki rukun-rukunnya. Sholat 5 kali sehari atau disebut yang kerap kita kenal dengan istilah sholat 5 waktu atau sholat maktubat. Hukumnya fardu ain, artinya wajib. Di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalat wa atiyuz zakat. Itu keras perintahnya. Artinya kita disuruh mendirikan sholat, karena sholat bagian dari tiang agama. Kalau orang yang melaksanakan sholatnya dengan benar, insya Allah tiang agamanya juga akan kokoh. Ada lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila kalian melaksanakan sholat dengan benar, insya Allah perbuatan kalian akan bagus, akan baik. Tapi kalau kalian tidak sholat, tidak memperbaiki sholat, kalian berpotensi melaksanakan tindakan yang tidak baik atau tercela. Kenapa banyak orang-orang yang berbuat kejahatan? Karena sholatnya tidak benar. Kan sudah jelas Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau kita pegang secara baik-baik, insya Allah perbuatan kita akan bagus, baik. Kalau syarat wajib sholat 5 waktu apa saja? Yang pertama kita harus beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga balik atau sampai masa umurnya. Apabila kalian sudah memiliki 3 syarat tersebut, maka kalian wajib melaksanakan sholat. Apabila kalian meninggalkannya, otomatis dosa yang akan kalian dapatkan. Dan yang akan menanggung dosa itu adalah kalian sendiri. Balik bagi wanita dimulai sejak datangnya haid, dan bagi laki-laki dimulai sejak
ihram atau mimpi. Nah, itu apa syarat-syaratnya. Yang selanjutnya adalah telah sampai dakwah, ajakan atau perintah Rasulullah kepadanya, dan juga terjaga tidur. Kalau kita lupa sholat, misalnya kita guring jam 11 siang kita guring, padahal zuhur sekitar jam 12.15 misalnya. Pas kita bangun setengah 2, nah kalau kita bangun setengah 2 kita langsung bersegera mengerjakan sholat zuhur yang kita tinggalkan karena kita tertidur. Bagi laki-laki wajib ada berjamaah. Wajib. Bagi perempuan boleh-boleh saja. Tapi kalau perempuan yang anu-anu seperti kalian ini, benar pahalanya tuh di rumah. Takutnya apa? Meninggalkan apa? Ada terjadi fitnah. Takutnya ada fitnah kalau kalian juga ikut berjamaah. Itu makanya apa? Agama mengatur. Kalau laki-laki ya harus wajib. Tapi yang wajib bagi perempuan ini yang sudah ajus atau tuha, ibaratnya kada dikehendaki orang lagi, nah itu boleh melakukan sholat berjamaah. Tapi biar guru kalau misalnya kalian yang masih anu-anu, undang budi yang wajahnya masih apa bunga-bunga seni, channel pahalanya di rumah aja. Jadi mama mau kita, kawan mau kita. Syarat sah salat. Nah, supaya kita sah salatnya, yang pertama adalah kita suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya sebelum salat kita berwudu. Yang kedua apa? Pakaian. Menutup aurat tidak? Harus menutup aurat. Kalau laki-laki, nah, tapi kalau perempuan boleh kelihatan muka sama telapak tangan saja. Menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, dan telah sampai waktu sholat. Jangan mendahului. Misalnya zuhur jam 12.15, ikam sholat zuhur jam setengah 12. Nah itu ikam mendahului. Kalau ikam seperti itu, sholat ikam tidak sah karena ikam mendahului. Rukun sholat 5 waktu yang pertama adalah niat. Kita harus berniat berdiri bagi yang mampu. Nah, ada 13 rukun sholat. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, silakan Zahra Asfia. Apa hukumnya meninggalkan sholat? Apa hukumnya Meninggalkan sholat. meninggalkan sholat? Nah, apa Pak hukumnya kalau kita meninggalkan sembahyang? Apa hukumnya kita meninggalkan sembahyang padahal kita ini kita berakal, kita sehat, kita sudah balik, tapi kita meninggalkan sholat? Apa dosanya? Allah akan memberikan dosa yang besar. Nah, artinya orang yang meninggalkan sholat itu berdosa. Bahkan perbedaan kita dengan orang yang non muslim adalah sholat. Hadis Rasulullah ada, barang siapa yang meninggalkan sholat tidak ada agama baginya. Artinya bahaya. Bila ikam tuh meninggalkan sembahyang, ikam tuh bisa dianggap sudah kada Islam, meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah yang paling tinggi ibadahnya, keutamanya itu adalah sholat, melebihi ibadah-ibadah yang lain. Sangat berbahaya orang yang meninggalkan sholat. Pasti akan mendapatkan azab di alam kubur dan juga di dunia. Apa Pak kalau kita meninggalkan sholat? Kalau kita meninggalkan sholat, hidup kita pasti tidak akan berberkah. Ada berberkah hidup kita, benarlah. Kita belajar karena mau pintar, rezeki kita nih standar tapi pelajaran itu Bang, tapi pengumuman. Bila belajar awal yang berpikir. Nah itu salah satunya adalah kalian meninggalkan sholat. Artinya keberkahan hidup kalian itu dicabut oleh Allah karena kalian meninggalkan sholat. Bahaya juga di akhirat, pasti mendapatkan siksa api neraka. Sakaratul mautnya kena ngaleng dari meninggalkan sholat. Banyak bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Di dalam hidupnya tuh pasti dia pasti selalu menghadapi kesulitan. Karena karena berkahnya gak ada karena meninggalkan sholat. Tapi kalau kita sering melaksanakan sholat, insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah.
Ada lagi yang ditanyakan? Nah, mungkin apa? Bacaan sholat kita bahas dulu sebentar lah. Setelah takbir itu kita membaca doa kita. Habis itu kita Al-Fatihah. Baru surah-surah Al-Quran. Misalnya surah apa? Al-Ikhlas, Qul huwallah, apalagi Qul ya ayyuhal kafirun. Rukuk ada bacaannya, iktidal ada bacaannya, sujud antara dua sujud sampai salam. Setelah salam kita berdoa, kita doakan ibu bapak kita, karena jar Nabi tidak terputus rezeki seseorang itu apabila dia senantiasa mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Doakan Rabbi firli wali walidayya wa rahmah kama rabbayani shaghira. Di setiap sholat ikam doakan gawitan. Insya Allah hidup ikam pasti akan berkah. Nah, mungkin apa? Bapak cukupkan dulu pembahasan tentang sholat hari ini. Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Adik-adik semangat belajar untuk mata pelajaran yang selanjutnya. Paham? Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.